Para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sholat tatawwu ada beberapa macam. Jadi sholat tatawwu ada beberapa jenis, beberapa pembagian. Pembagian yang pertama, sholat tatawwu dibagi kepada dua, yaitu tatawwu mutlaqah, yang kedua tatawwu muqayyadah. Jadi sholat tatawwu itu dibagi kepada dua. Ada jenis yang pertama, yaitu yang pertama tatawwu mutlaqah. Kemudian yang kedua tatawwu muqayyadah. Jadi tatawwu itu pertama dibagi dulu kepada dua. Ada tatawwu mutlaqah. Yang dimaksud dengan tatawwu mutlaqah adalah sholat sunnah yang tidak ada batasannya, baik jumlah rakaatnya atau waktunya. Jadi yang dimaksud dengan tatawwu mutlaqah adalah sholat yang tidak ditentukan jumlah batasannya, baik waktunya atau jumlahnya. Adapun yang kedua yang dinamakan dengan tatawwu muqayyadah. Jadi sholat tatawwu muqayyadah. Sholat tatawwu muqayyadah itu adalah sholat sunnah yang ditentukan batasannya. Jadi sholat yang ditentukan batasannya, imma batasan rakaatnya, seperti umpamanya sholat witir, sholat tarawih, sholat tahiyatul masjid, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat istikharah, sholat umpamanya berkaitan dengan istisqa dan yang lainnya. Ini muqayyad, waktunya, sebabnya, jumlah rakaatnya, maka dinamakan dengan sholat muqayyadah atau muqayyadah. Dibagi dua juga, artinya bisa juga dibagi dengan pembagian yang lain. Jadi bisa dibagi dengan pembagian yang lain, sholat tatawwu ini. Jadi sholat tatawwu ini juga bisa dibagi dengan pembagian lain, di mana tatawwu ini dibagi kepada dua lagi, yaitu yang dinamakan dengan sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Jadi sholat sunnah juga dibagi kepada dua. Yang pertama yang dinamakan dengan sunnah muakkadah, itu sholat sunnah muakkadah, artinya dikuatkan dari sisi anjurannya, motivasinya. Seperti sholat rawatib umpamanya yang kita akan bahas nanti, sholat rawatib yang menyertai sholat wajib. Nah, kita akan jelaskan nanti. Yang kedua
ghairu muakkadah, itu sholat sunnah yang tidak muakkadah, tidak muakkad. Ya, seperti umpamanya 2 rakaat sebelum maghrib, dan yang lainnya. Ini dari sisi pembagian supaya kita paham. Nanti kita akan paham sholat sehari semalam. Yang ketiga, sholat sunnah juga bisa dibagi kepada 2 bagian dari sisi lain. Jadi sholat sunnah juga bisa dibagi kepada bagian yang lain, yaitu sholat sunnah atau sholat tatawwu yang disyariatkan berjamaah, dan sholat tatawwu yang tidak disyariatkan berjamaah. Jadi sholat sunnah atau sholat tatawwu atau nafilah dibagi 2 lagi. Ada yang disunahkan berjamaah, disyariatkan berjamaah, seperti afdhalnya sholat tarawih, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, sholat istisqa, sholat gerhana. Nah, sholat-sholat ini dianjurkan untuk ditunaikan dengan berjamaah, untuk ditunaikan dengan berjamaah. Sedangkan jenis yang kedua yaitu sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah, bahkan hukum asalnya munfarid, yaitu harus sendiri. Apa itu? Contohnya sholat rawatib setelah sholat rawatib berkaitan dengan sholat 5 waktu, qobliyah, ba'diyah. Hukum asal dia adalah menyendiri, sunnahnya adalah munfarid. Kemudian qiyamul lail, sholat malam, sunnahnya adalah menyendiri. Tahiyatul masjid, ya, sholat sutrul wudu, sholat setelah wudu, sholat duha. Nah, itu semua sunnahnya adalah munfarid, ditunaikan dengan menyendiri. Nah, ini dari sisi pembagian sholat sunnah atau sholat tatawwu atau sholat nafilah. Jadi para ibu bisa menamainya dengan 3 nama: sholat nafilah, sholat tatawwu, sholat sunnah. Yang intinya sholat yang bukan wajib, tapi disinama dengan banyak nama. Ya, karena bahasa Arab itu banyak maknanya atau banyak padanan katanya, atau istilah bahasa Arabnya mutawatir. Nah, bahasan yang kedua, setelah kita tahu pembagian sholat sunnah, ada muqayyadah, mutlaqah, ya, dibagi dari sisi muakkadah, ghairu muakkadah, dibagi dari sisi berjamaah dan tidak berjamaahnya. Jadi ditinjau pembagiannya dari 3 sisi: sisi mutlak muqayyadahnya, sisi berjamaah tidaknya, kemudian yang ketiga muakkadah, ghairu muakkadah. Nah, sekarang juga bisa dibagi kepada sisi yang keempat juga, supaya lebih paham, lebih mantap nanti, lebih mantap tahu semua pembagiannya.
Ada yang dinamakan dengan sunnah ratibah, ada yang dinamakan dengan sunnah ghairu ratibah. Atau rawatib, istilahnya sama, itu sunnah rawatib dengan sunnah ghairu rawatib. Sunnah ratibah atau sunnah rawatib adalah sholat penyerta sholat wajib. Jadi yang dimaksud dengan sunnah rawatib atau sunnah ratibah yaitu sholat penyerta sholat wajib, imma qobliyah atau ba'diyah. Sedangkan sunnah ghairu ratibah atau ghairu rawatib yaitu sunnah yang bukan penyerta sholat wajib. Jadi sunnah yang bukan penyerta sholat wajib. Nah, kita cukup dengan mengetahui empat ini. Sekarang yang kedua kita bahas keutamaan sholat sunnah. Apa keutamaan sholat sunnah? Kita akan sebutkan sebagiannya insyaallah. Nah, di sini kita akan lihat keutamaan sholat sunnah adalah banyak. Yang pertama, tukammilul faraidha wa tajbiru naqsiha. Pertama, keutamaan sholat sunnah untuk menyempurnakan sholat wajib dan menutupi kekurangannya. Jadi yang pertama, keutamaan sholat sunnah itu menyempurnakan sholat wajib kita, mengurangi kekurangannya. Barangkali kita dalam sholat ini kurang khusyuk, terlintas dunia, atau kurang sempurna, maka akan disempurnakan dengan sholat sunnah. Nah, kita lihat dalam hadis Tamim Ad-Dari, yaitu Tamim Ad-Dari dikenal dengan Abu Ruqayyah. Tamim Ad-Dari, qala awwalu ma yuhasibu bihi al-'abdu yawmal qiyamah salatuhu fa in kana at-tamaha kutibat lahu tamah wa in lam yakun at-tamaha qala Allahu lil malaikatihi unduru hal tajiduna li abdi min tatawin fatakmiluna biha faridalahu. Dalam hadis dikatakan yang pertama akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jadi yang pertama akan dihisab oleh seorang hamba adalah sholatnya. Apabila sholatnya itu sempurna, apabila ia menyempurnakan sholat baginya, maka Allah Ta'ala akan menyempurnakan baginya, yaitu pahalanya. Jadi kalau orang itu menyempurnakan sholatnya, maka Allah akan menyempurnakan pahala baginya. Kalau dia tidak menyempurnakan sholatnya, maka Allah berkata kepada para malaikat, lihatlah, apakah kalian mendapatkan dari hambaku tatawwu? Artinya perkara-perkara yang dia lakukan yang bukan wajib, maka mereka menyempurnakannya. Maka kalian sempurnakanlah dengannya kewajibannya. Jadi para malaikat diperintahkan untuk menyempurnakan kewajibannya dengan tatawunya. Nah, kalau kita saum, kalau kita menunaikan ibadah haji, kalau kita menunaikan zakat,
apa saja yang merupakan ibadah yang wajib, maka disempurnakan dengan yang sunnahnya. Yang sunnahnya itu sebagai penyempurna. Maka kalau orang itu mencukupkan sholat wajib saja, kalau para itu mencukupkan sholat wajib saja, maka kekurangan dalam ibadah yang dia lakukan tidak akan tertutup. Tetapi kalau seseorang melakukan perkara yang sunnah, setelah dia melakukan perkara yang wajib, maka akan sempurna dari kekurangan-kekurangannya. Dan ini keutamaan sholat sunnah. Kedua, sholat sunnah sebagai sebab akan diangkatnya derajat seseorang dan dihapusnya dosa seseorang. Jadi keutamaan yang kedua, sholat sunnah sebagai sebab kita akan diangkat derajat kita dan sebagai sebab akan dihapusnya dosa-dosa kita. Seorang sahabat, yaitu yang bernama Thauban, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya. Jadi Nabi SAW pernah berkata kepadanya, "Qala alaika bi kasratis sujudi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah." Nabi SAW mengatakan, adalah kamu banyak sujud. Banyak sujud itu ya banyak sholat. Karena tidaklah engkau sujud kepada Allah satu kali sujud, dan tidaklah kamu sholat satu kali sholat, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu dengan sebab sholat tersebut dan akan menghapus darimu kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau kita banyak salah, banyak mungkin terjerumus kepada bentuk maksiat-maksiat yang kecil, maka akan dihapus dengan sholat, yaitu sholat sunnah. Setiap kita melakukan sholat sunnah, maka akan diangkat derajat kita oleh Allah Ta'ala. Dia akan diangkat derajat kita oleh Allah Ta'ala. Dan ini keutamaan. Ketiga, sebagai sebab yang paling besar untuk masuknya seseorang ke surga. Jadi sebagai sebab yang paling besar seseorang bisa masuk surga. Di mana Nabi SAW pernah berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab, "Qala sal, mintalah." "Qala as'aluka murafaqaka fil jannah." Maka Rabi'ah bin Ka'ab berkata, "Aku ingin menyertaimu di surga. Aku ingin menemanimu di surga." Adalah enggak. Qultu wajal, cukuplah itu. Qala fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kamu ingin menyertai aku di surga, maka aku meminta pertolongan kepada Allah agar engkau banyak sujud, banyak sholat. Jadi kalau para ibu, kalau kita ini ingin menyertai Nabi SAW di surga,
Dan bersama Nabi SAW di surga, salah satunya adalah memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sholat tatawwu. Yang keempat, kita sebutkan 5 saja ya, karena terpenting nanti jumlah tatawunya apa saja. Yang keempat, sebagai sebab datangnya barokah. Jadi sebagai sebab akan datangnya barokah, yaitu diantaranya barokah di rumah kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan." Jadi kalau rumahnya pingin ada kebaikan, maka lihat di sini. Masuk ibu nanti sampaikan ke suami. Apabila salah seorang di antara kamu telah menunaikan sholat di masjidnya, ya, seseorang telah menunaikan sholat di masjid, maka jadikanlah bagian sholatnya itu di rumahnya. Jadi jadikanlah sebagian sholatnya di rumahnya, yang dimaksud sholat sunnahnya. Karena sesungguhnya Allah akan menjadikan rumahnya kebaikan dengan sebab sholatnya. Jadi rumahnya akan menjadi rumah yang tumanina, rumah yang nyaman, rumah yang penuh dengan berkah, rumah yang dijauhkan dari penyakit dan sebagainya. Yang jelas akan timbul di rumah tersebut kebaikan kalau dijadikan rumah itu sebagai tempat sholat. Maka Nabi SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura." Janganlah kalian menjadikan rumah kamu seperti kuburan, tidak ada zikir, tidak ada sholat, tidak ada tahlil. Ya. Tetapi jangan juga dijadikan rumah kita seperti tempat hiburan, ya, musik dan sebagainya. Ya. Tempat ibadah. Yang kelima, yang terakhir, ya, kita cukupkan keutamaan ya, salat tatawwu sebagai sebab untuk mendapatkan kecintaan Allah dan penjagaan Allah. Jadi orang yang melakukan salat tatawwu akan banyak dicintai Allah, akan lebih dicintai Allah, dan akan lebih untuk mendapatkan penjagaan Allah. Ya. Maka lihat di sini, man adali waliyan faqad adatu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma faratu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi nawafili hatta uhibbahu. Ini kita potong. Jadi tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah kecuali aku akan mencintainya. Jadi siapa yang melakukan sedekah tatawwu, salat tatawwu, haji tatawwu, salat tatawwu, maka Allah akan mencintainya. Kemudian dalam potongan hadis ini Nabi SAW bersabda, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tijahak. Jagalah syariat-syariat Allah, maka Allah akan menjagamu. Termasuk siapa yang menjaga perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara yang sunnah, maka Allah akan menjaganya. Jadi termasuk dijaga kedua matanya, dijaga kedua telinganya, dijaga kedua tangannya, dijaga tubuhnya. Baik dijaga dari mara bahaya atau dijaga dari setiap syubhat.
Jadi sholat tatawwu ini itu sebagai tameng dari dua perkara, Bu. Jadi orang yang melakukan banyak sholat sunnah akan mendapatkan penjagaan dari Allah dari dua sisi. Pertama, Allah akan menjaga dirinya dari mana bahaya, rekayasa musuh, mungkin santet, guna-guna dan sebagainya. Nah, yang kedua, akan menjaga orang itu dari subhat dan syahwat. Jadi matanya tidak ingin melihat perkara yang maksiat, telinganya tidak ingin mendengar yang maksiat, tangannya tidak akan meraba sesuatu yang maksiat, kakinya tidak akan berjalan kepada sesuatu yang maksiat. Nah, ini keutamaan sholat tatawwu dan sangat banyak. Kita cukupkan aja 5. Setelah kita tahu tentang keutamaannya, insya Allah mendorong kita untuk ingin melakukan sholat tatawwu-nya. Setelah kita tahu tentang keutamaannya, maka kita akan menjelaskan sekarang jenis-jenisnya. Jadi kita akan menjelaskan jenis-jenis sholat tatawwu yang tadinya. Para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan jelaskan sekarang sholat rawatib. Ya, sholat rawatib. Karena ini yang dilakukan sehari semalam. Jadi yang dilakukan sehari semalam. Sholat rawatib ada 2. Jadi sholat rawatib ada 2. Tadi definisinya udah saya jelaskan. Ya. Sholat rawatib adalah sholat sunnah penyerta sholat wajib. Jadi sholat rawatib adalah sholat sunnah penyerta sholat wajib. Imma qobliyah, yaitu sholat sebelum sholat wajib, atau ba'diyah, yaitu sholat setelah sholat wajib. Sholat rawatib ada 2. Jadi sholat rawatib ada 2. Ada rawatib mu'akkadah. Jadi rawatib mu'akkadah yaitu sholat rawatib mu'akkadah, artinya yang dikuatkan, yang ditekankan untuk melakukannya, yang motivasinya melebihi dari sholat-sholat yang lain. Maka jumlah rakaatnya ada 12 atau ada 10. Jadi 12 atau 10. Ini dinamakan dengan sholat rawatibah. Nah, 10 rakaat atau 12 rakaat. Nah, kita lihat di sini hadisnya dan keutamaannya, Yang pertama, sholat rawatib mu'akkadah itu ada 12 atau ada 10. Karena Nabi SAW terkadang melakukannya 12, terkadang melakukannya 10. Nah, dalam hadis Ummu Habibah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla isnatain asyarata rak'atan fi yawmin wa lailah bunya lahu baitun fil jannah. Perhatikan, Bu. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Jadi kalau sekarang kontrak, Bu,
rumahnya, nanti akan dibikinkan rumahnya yang sholat mendawamkan, mengkontinukan 12 orang. Maka kalau ditinjau siapa orang yang kaya yang sebenarnya, orang kaya yang sebenarnya yang nanti akan dibikinkan rumah di surga, yaitu orang yang menunaikan dan mendawamkan 12 rakaat. Kalau dia punya dunia dan seisinya sekarang, tapi dia tidak pernah melakukan ibadah ini, belum tentu dia akan mendapatkan rumah nanti di surga. Dalam satu riwayat dikatakan, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kullu yawmin thintai asyarata raka'atan tatawwu'an ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah." Tidak ada seorang muslim yang salat karena Allah sehari semalam 12 rakaat tatawwu, bukan fardu, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Nah, yang 10 ini tafsirnya seperti ini, yaitu arba'u raka'atin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur, ya. Raka'atani ba'da dhuhri, 2 rakaat setelah duhur, ya. Kemudian raka'atani ba'dal maghribi, wa raka'atani ba'dal isya'i, wa raka'atani qabla subhi, qabla al-fajr. Yang dimaksud 12 rakaat ini adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat ya setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Maka jumlahnya berapa? 12. Atau dalam satu riwayat yaitu 10 rakaat. Yaitu apa? 10 rakaat. Nah, ini dalam riwayat Abdullah bin Umar. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asra raka'atin, raka'atain qabla dhuhri wa raka'atain ba'dahu, wa raka'atain ba'da al-maghribi bi baitihi, wa raka'atain ba'da al-isya'i bi baitihi, wa raka'atain qabla salati subhi. Ya. Di sini 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah sebelum subuh. Maka ini 10 rakaat. Nah, kalau ini dinamakan rawatib muakkadah, dalam arti seolah-olah Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya ketika dia sedang apa? Mukim, ketika dia berada di rumahnya, berada di kampungnya, maka beliau tidak pernah meninggalkan ini karena dijaga betul, dan pahalanya sangat besar sekali, akan dibangunkan baginya surga. Jadi sebagai sebab dia masuk surga. Nah, ini sunnah ratibah. Nanti adabnya kita akan jelaskan. Adabnya kita akan jelaskan bagaimana tata cara sholat sunnah. Yang kedua yaitu sunnah ghairu muakkadah, yaitu sunnah rawatib yang tidak muakkadah. Jadi diikutkan dengan yang tidak muakkadah ini. Muakkadah ghairu muakkadah. Kalau tadi yang muakkadahnya saja 12 atau apa? 10. Sekarang sholat rawatib sehari semalam yang juga ghairu muakkadah. Jadi disertakan yang tidak muakkadah. Maka jumlahnya ada 22 rakaat.
Jadi sholat rawatib yang juga ghairu muakkadah, demikian juga muakkadah, itu jumlahnya ada 22. Jadi ada 22 rakaat dalam sehari semalam. Jadi sholat yang berserta sholat wajib ada 22 rakaat. Nah, bagaimana 22 rakaat ini? Kita hitung. Yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Jadi kalau tadi yang muakkadahnya hanya 4 rakaat apa? Sebelumnya. Nah, tetapi termasuk yang bermuakkadah ada lagi, yaitu 4 rakaat setelahnya. Hadisnya hadis Ummu Habibah. Lihat di sini. Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramallahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya, maka Allah akan mengharamkan baginya neraka. Lihat di pahalanya. Jadi kalau ingin selamat dari neraka, di antaranya melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya. Berarti ini jumlahnya udah berapa? 8. Jadi ini udah berapa? 8 rakaat. Kedua, yaitu 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Tetapi yang 2 rakaat setelah zuhur tidak muakkadah. 4 rakaat sebelum asar tidak muakkadah, tapi termasuk sholat apa? Rawatib. Nah, lihat hadisnya dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'ah. Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Berarti jumlahnya berapa? 12. 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, 4 sebelum apa? Asar. Ini 12 jumlahnya. Baru 12. Kemudian yang ketiga, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelahnya. Jadi 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelahnya. Dalam hadis Anas, kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi ba'da ghurubi syamsi qabla salatil maghrib. Kami di zaman Nabi SAW sholat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari, sebelum sholat maghrib. Jadi 2 rakaat sebelum maghrib, hadisnya ada. Atau masuk kepada hadis yang umum, baina al-adanaini sholatun, di antara 2 adzan ada sholat. Di sebelum maghrib. Kalau setelah maghrib, tadi udah ada hadisnya yang tadi, Bu. Yang tadi disebutkan yang hadis Ummu Habibah. Berarti berapa ini? 12 tambah 4 berapa? 16. Jadi udah 16 rakaat. Nah, yang keempat, rakaatani qabla isya'i, rakaatani ba'daha. Yang keempat, 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat setelah isya. Nah, untuk sebelum isya masuk kepada hadis baina kulli adanaini salatun, baina kulli adanaini salatun.
Nabi SAW mengatakan di antara dua adzan ada sholat, di antara dua adzan ada sholat, liman sya'a bagi yang mau. Berarti 16 tambah 4 berapa? 20. Jadi ini udah 20. 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Kemudian yang terakhir 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. Nah, berarti para ibu ini jumlahnya jadi berapa? 22. Jadi para ibu melakukan sholat rawatib yang muakkadah dengan ghairu muakkadah itu ada 22. Kalau yang muakkadah berapa? 12 rakaat atau 10 rakaat. Nah, ini bisa dikontinukan oleh para ibu ini. Sholat sehari semalam 22 rakaat yang merupakan penyerta sholat wajib. Jadi penyerta sholat wajib. Nah, sekarang kita jelaskan adab sholat rawatib. Di mana adabnya? Para ibu bisa mencatatnya satu persatu. Jadi adab sholat rawatib, karena ada adabnya. Ya. Di antara adab sholat rawatib, yang pertama waktunya. Waktu sholat rawatib itu kapan? Jadi waktu sholat rawatib itu kapan? Nah, sholat rawatib ini kan ada yang qobliyah, ada yang apa? Ba'diyah. Maka kalau ba'diyah waktunya dari setelah masuk sholat sebelum iqomah. Jadi kalau qobliyah waktunya setelah masuk waktu sholat sampai waktu iqomah, maka ini dinamakan dengan sholat apa? Qobliyah. Adapun sholat ba'diyah waktunya dari setelah kita menyelesaikan sholat wajib sampai akhirnya waktu sholat tersebut. Contoh duhur, dari mulai kita sholat duhur sampai bayang-bayang, ya, sama panjangnya itu adalah waktu sholat ba'diyah. Jadi waktu sholat ba'diyah. Ini dari sisi apa? Waktunya. Yang satu, yang kedua, sholat tatawwu, sholat sunnah yang paling afdal ditunaikan di rumah. Jadi yang paling afdal ditunaikan di rumah. Jadi yang paling afdal sholat tatawwu ditunaikan di rumah. Ini sunnahnya. Nabi SAW mengatakan, afdalu sholatul abdi atau sholatul mar'i fi baitihi illa maktubah. Nabi SAW mengatakan, sholat yang paling afdal dari sholat seorang hamba di rumahnya, kecuali sholat wajib. Apa hikmahnya sholat sunnah dilakukan di rumah? Setidak-tidaknya ada 3. Jadi kalau suami melakukan sholat sunnah di rumah, ada 3 keutamaan. Yang pertama, imaratul bait, memakmurkan rumah. Jadi rumah itu makmur.
dengan adanya ibadah. Itu yang pertama, memakmurkan rumah. Yang kedua, merupakan qudwah hasanah, artinya memberikan suri tauladan ibadah kepada istri, kepada anak, kepada isi pengisi rumah. Ini digariskan untuk ibadah. Yang ketiga, salah satunya untuk menjaga keikhlasan. Sebab sebaik-baik ibadah orang adalah ibadah yang disembunyikan. Jadi tidak harus dinampakkan semua ibadah itu. Ada ibadah yang disembunyikan. Dan di akhirat nanti ada sebagai penyelamat, amal yang paling berharga adalah amal yang disembunyikan. Seperti dikatakan 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah ketika matahari mendekat 1 mil. Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Orang yang zikir kepada Allah ketika menyendiri, lalu dia menangis karena takut kepada Allah. Dan orang yang menginfakkan dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak apa? Tidak tahu. Jadi merahasiakan amal kebaikannya. Itu yang kedua adabnya. Jadi afdal dilakukan di mana? Di rumah. Yang ketiga, tidak ada sholat rawatib setelah dikumandangkan iqamah. Jadi tidak ada sholat rawatib apabila telah dikumandangkan iqamah. Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illa sholatul maktubah." Nabi SAW bersabda, apabila telah dikumandangkan iqamah, ya, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Jadi kalau kita udah berdiri sholat, maka harus dibatalkan sholatnya juga. Allahu Akbar, tiba-tiba muadzin udah apa? Iqamah, maka kita tidak menyelesaikan sholatnya. Atau udah iqamah karena kita baru masuk, maksain sholat tahiyatul masjid, atau maksain kita sholat qobliyah, tidak Bu. Setelah iqamah dikumandangkan, maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat yang wajib. Nah, ini adab yang ketiga, tidak melakukan sholat setelah ditunaikan ada iqamah. Yang keempat, adab yang keempat, disunnahkan dipisahkan dengan amal atau dengan pembicaraan. Jadi sholat rawatib dengan sholat wajib itu tidak langsung Bu. Sunnahnya ada pemisah. Imam kita bicara dulu seperti zikir atau ngobrol, atau kita bergerak melakukan sesuatu. Jadi jangan sholat wajib lalu sholat 2 rakaat, itu menyelisih sunnah. Jadi kalau kita udah sholat zuhur umpamanya, atau udah sholat maghrib, atau udah sholat isya, maka jangan langsung melakukan sholat apa? Sunnah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Allah tuwasilu sholatan bi sholatin hatta natakallama aw nakhruja. Nabi SAW mengatakan, janganlah kamu menyambungkan sholat ke sholat sehingga kamu berbicara dulu atau keluar dulu. Jadi sehingga kita berbicara dulu atau keluar dulu. Jadi jangan habis salam langsung sholat. Itu menyelisih sunnah.
Tidak betul, itu menyelisih sunnah. Hikmahnya apa? Kata para ulama, supaya tidak tertukar mana wajib, mana apa? Mustahab. Setidaknya ada jeda, ada pemisah antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Yang lebih afdal jedanya dengan apa? Dengan zikir tentunya. Yang kelima, disunahkan berpindah. Jadi disunahkan berpindah, yaitu berpindah tempat. Tadi yang paling afdal berpindah tempatnya adalah ke rumah. Ya, ke rumah kan yang paling afdal tadi sholat badiah. Kalau tidak, setidaknya berpindah dari tempat duduk ketika kita sholat wajib. Ya. Nah, kita akan jelaskan apa sih hikmahnya. Ya, istilah para ulama yang dinamakan at-tahawul, berpindah. Yaitu berpindah tempat. Adapun berpindah tempat tadi yang lebih afdal sholatnya itu di rumah. Sebab tadi dikatakan sholat yang paling baik adalah sholat seorang hamba di rumahnya. Ya. Seperti tadi disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat di rumahnya, yaitu seperti sholat badiah setelah sholat isya dan sholat dan sholat maghrib. Ya. Jadi tahawul. Nah. Kemudian kalau tidak memungkinkan kita ke rumah, ya, maka berpindah tempat. Jadi dari tempat sholat wajib. Apa hikmahnya? Tahawul. Ya, para ulama mengatakan agar kita banyak tempat sholat di masjid. Itu salah satunya. Tahawul. Sebab para sahabat itu kalau mereka sholat sunnah, maka berlomba-lomba ke tiang masjid, lalu mereka menghadapnya. Dan terkadang di antara para sahabat itu bertukaran, yang dari sebelah kanan ke sebelah kiri, artinya berpindah tempat. Nah, para ulama mengatakan hikmahnya apa? Mereka mengatakan hikmahnya bertabaruk dengan tempat, artinya dengan masjid. Sebab masjid punya keutamaan, yaitu kita beriktikaf di masjid dan menunaikan ibadah di banyak tempat di masjid tersebut. Itu adalah di antara sebagian adabnya. Jadi adab sholat sunnah. Adab yang kelima yaitu berpindah. Adab yang keenam di antara adab sholat sunnah adalah yang sunnah meninggalkan sholat rawatib ketika safar kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Jadi yang keenam, sholat rawatib tidak dilakukan ketika kita safar, ketika kita mengqashar sholat, atau ketika kita menjamak sholat, kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Sebab dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa Nabi SAW menjamak zuhur dengan asar 2 rakaat. Kemudian dikatakan wala musabbih bainahuma wala ba'dahuma. Dinyatakan bahwa Nabi SAW pernah menunaikan sholat zuhur dan sholat asar 2 rakaat. Maka beliau tidak bertasbih, maksudnya tidak sholat sunnah di antara keduanya, ataupun
sebelum subuh, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, tidaklah Nabi SAW meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, baik ketika dia mukim ataupun ketika dia sabar. Jadi kalau sholat subuh disunahkan hatta ketika kita sabar, untuk apa? Untuk menunaikannya. Jadi untuk menunaikannya dianjurkan untuk kita menunaikannya. Nah ini adab sholat tatawwu tidak, yaitu rawatib, tidak ditunaikan ketika sabar kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Yang ketujuh, yang terakhir di antara adabnya dari adab sholat tatawwu, ya satu lagi, ini nomor 7 belum ya. Nomor 7 di antara adab sholat tatawwu adalah ya, dijelaskan oleh para ulama bahwa bacaannya pendek. Jadi bacaannya pendek. Namanya sholat rawatib itu. Beda dengan sholat malam. Ya. Karena sholat tatawwu itu sholat khafifah, yaitu sholat yang diringankan bacaannya. Ya, seperti 2 rakaat sebelum maghrib bacanya apa? Qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, banyak imam-imam masjid yang menyangka bahwa qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun itu dibaca dalam sholat maghrib. Padahal hadisnya itu dalam sholat qabliyah. Makanya banyak yang imam-imam sholat itu hampir setiap sholat maghrib itu kul hudai kata orang Sunda. Kulhu lagi. Nah itu keliru baca hadis ya. Padahal kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun dibaca dalam 2 rakaat sebelum maghrib. Ya. Adapun sholat maghrib, maka bacaannya setidak-tidaknya Sabbi isma rabbikal a'la, hal ataka hadisul ghasyiyah, kemudian wasyamsi wa duhaha. Jadi bukan kulhu lagi. Sampai ada imam nanya dulu ke makmumnya, maaf mau kulhu boleh nggak? Merasa malu ya, tanya dulu makmumnya. Jadi dilakukan dengan khafifah, yaitu ringan. Ya. Jadi tidak panjang-panjang untuk sholat qabliyah dan ba'diyah. Kemudian yang ke-8, sholat sunnah boleh dilakukan sambil duduk, tetapi pahalanya setengahnya Bu. Jadi berdiri bukan merupakan syarat dalam sholat tatawwu. Dalam sholat sunnah tidak wajib berdiri. Kalau duduk dapat setengah pahala. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ya, yang sahih, sholat berdiri, sholat duduk adalah setengah dari sholat berdiri. Kemudian kalau para ibu bertanya, dan ini perlu penjelasan, bagaimana yang dimaksud dengan 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asar? Apakah dilakukannya sekali salam atau bagaimana? Jadi 4 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asar. Bagaimana melakukannya? Maka wallahu a'lam yang afdal melakukannya 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 2 kali salam, tidak 4 rakaat 1 kali salam. Wallahu a'lam berdasarkan hadis sholatul laili wan nahari masna masna. Salat malam dan salat siang 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi Allah alam hadis ini sebagai bayan, hadis ini sebagai penjelas. Jadi hadis ini sebagai penjelas bahwa sholat tatawwu 2 rakaat
2 rakaat. Nah, ini sholat rawatib, ya, sholat rawatib. Nah, sekarang kita akan mengenal beberapa sholat, ya, sunnah yang lainnya. Jadi beberapa sholat sunnah yang lainnya yang tidak berkaitan dengan sholat 5 waktu. Sholat apa saja yang para ibu bisa menunaikannya. Nah, dari macam-macam sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat 2 rakaat setelah wudu. 2 rakaat setelah wudu dikenal dengan sholat syukrul wudunya. Itu sholat 2 rakaat setelah wudu. Dikenal di kalangan para ulama dengan sholat apa? Syukrul wudu. Hadisnya banyak. Salah satunya hadis man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhrisu fihima nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Bilal bin Rabah telah terdengar suara terompahnya di surga. Jadi Bilal bin Rabah terdengar suara terompahnya di surga. Lalu ketika ditanya apa yang menyebabkan engkau telah terdengar, ya, suara terompahmu di surga, maka beliau mengatakan, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu, dan tidaklah aku berwudu kecuali aku sholat 2 rakaat. Ya. Jadi mendawamkan, mengkontinukan sholat 2 rakaat setelah wudu sebagai sebab masuk apa? Surga. Nah, ini yang pertama, ya. Artinya ini contoh sholat-sholat sunnah yang bukan rawatib, yang dengan sholat wajib. Kedua, kita akan digandengkan, ya, berdekatan. Kedua, sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid, ya. Setelah itu sholat tahiyatul masjid. Hadisnya jelas, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka rak'ataini. Itu hadis sahih, yaitu hadis Abu Qatadah bin Ibnu Harits. Hadis itu, apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Nah, ini berarti dapatul asbab, kalau masuk masjid sholat 2 rakaat. Jadi ini bergandengan, sholat sebelum wudu, sholat tahiyatul masjid. Ya, ini sholat tahiyatul masjid. Ya. Jadi ini tidak berkaitan dengan apa? Tidak berkaitan dengan khusus sholat. Ini ada sebabnya yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah yang dinamakan dengan sholat isyraq atau sholat syuruk. Sholat syuruk sebenarnya juga bisa dinamakan dengan sholat duha. Sebab sholat syuruk itu sholat di awal terbitnya matahari, yaitu di awal waktu sholat duha. Jadi sholat di awal waktu sholat duha, maka ini dinamakan dengan sholat syuruk.
Cuma untuk orang yang di masjid, bagi kaum laki-laki yang diwajibkan di masjid, sholat subuh itu disertakan dengan sholat subuh dan i'tikaf apa? Di masjid. Bunyinya begini: man sholat sholat subuhi bi masjidin jama'atin yasbutu fihi hatta yusalli, yani subhatal duha kan ka'ajri hajin aw mu'tamir kanan hajjatuhu wa umratuhu. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang sholat subuh di masjid jamaah lalu dia beriktikaf diam di masjid sehingga datang waktu sholat duha, ya, datang waktu sholat duha, maka pahala baginya seperti pahala haji atau umrah, tidak dikurangi katanya. Ini sholat apa? Syuruk. Yaitu dari mulai terbitnya apa? Matahari. Tetapi para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, digeser sedikit, bukan pas sekali apa? Terbit, karena ada larangan hadis tidak boleh sholat pas terbit apa? Matahari, sehingga agak naik sedikit baru kita apa? Sholat duha. Adapun jamnya tidak bisa ditentukan ya, karena tergantung apa? Tergantung kondisi mataharinya. Nah, itu sholat isyraq. Jadi sholat isyraq itu sholat di awal waktu sholat apa? Duha. Itu yang ketiga. Yang keempat, sholat duha. Yang keempat, sholat duha. Sholat duha ya, di waktu duha, yaitu ketika matahari telah terbit dan naik sekitar 1 tumbak. Jadi waktunya setelah terbit matahari 1 tumbak, itu dinamakan waktu apa? Duha. Jadi setelah terbit bergeser sedikit, maka itu dinamakan waktu duha. Nah, sholat duha memang ada perbedaan, Bu. Ada yang mengatakan sholat duha itu sholat dawatil asbab. Kalau baru pulang dari bepergian baru ada sholat duha. Tetapi wallahu a'lam, sholat duha bisa didawamkan, bisa dikontinukan setiap hari. Ya. Mana yang menunjukkan bahwa sholat duha itu didawamkan, artinya dikontinukan? Salah satunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yusbihu kullu sulamin min ahadikum shadaqah, fa kullu tasbihah shadaqah, wa tahmidah shadaqah, wa tahlilah shadaqah, wa kullu takbirah shadaqah, wal amru bil ma'ruf shadaqah, wa nahyi 'anil munkar shadaqah, yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uha minad duha. Nabi SAW mengatakan, setiap persendian kita ada sedekah. Bahkan dalam riwayat, dan dalam daging yang kamu miliki ada sedekah, yaitu faraj. Sehingga para sahabat bertanya, bagaimana nikmat kau dapat sedekah, katanya, dapat pahala. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana kalau kamu meletakkannya di tempat yang haram, bukan dengan akad? Bukankah kamu dapat siksa? Iya. Demikian juga kalau kamu meletakkannya dengan akal, maka kamu akan mendapatkan pahala. Amar ma'ruf mendapatkan sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, tahmid adalah sedekah. Artinya alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Mengajak kepada yang baik adalah sedekah, dan melarang dari yang munkar adalah sedekah. Lihat pahalanya ini. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi munkar akan disamai pahalanya dengan 2 rakaat dari duha.
Jadi kalau ibu itu mendawamkan sholat duha, maka akan menyamai pahala tadi, pahala zikir, tasbih, tahmidnya. Dan kaifiah sholat duha, wallahu alam tidak ada batasannya, tetapi rawi yang paling riwayat yang paling ada adalah 12 rakaat. Ya. Riwayat yang paling sahih adalah 12 rakaat dan dilakukan 2 rakaat. Jadi dilakukan 2 rakaat. Ya. Dari sisi apa? Jumlahnya. Karena riwayat-riwayatnya itu ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat, ada yang 8 rakaat, dan riwayat yang paling banyak adalah 12 rakaat. Jadi 2 rakaat atau 4 rakaat atau lebih, ya. Yang jelas jumlah yang paling banyaknya berapa? 12 rakaatnya. Boleh kita melakukannya yang mana saja, mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, mau 8 rakaat, mau 10 rakaat, mau 12 rakaat boleh. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, karena dia tidak sholat malam, maka beliau mendawamkan 12 rakaat. Abu Hurairah itu kalau malam ngapalin hadis dulu. Jadi dia tidak sempat sholat malam, maka dia diganti dengan 12 rakaat di waktu siangnya, yaitu sholat apa? Duha. Dan waktu sholat duha itu sampai sebelum tergelincir matahari. Jadi dari sisi waktunya, waktu sholat duha adalah sampai tergelincir matahari. Adapun awal waktunya tadi ketika matahari naik sekitar 1 tumbak, kemudian kalau kita itu berada di dataran pasir, udah terasa panasnya pasir itu diinjak oleh kita, maka itu awal waktu duha. Sebab dikatakan tarmidul fisal. Tarmidul fisal menurut para ulama, pasir ketika terkena terik matahari terasa panasnya, maka itu dinamakan tarmidul fisal. Itu dari sisi apa? Waktunya. Jadi sampai sebelum tergelincirnya matahari, ya mungkin sekitar jam 11-an atau kurang, ya. Itu waktu sholat apa? Duha. Jadi waktu sholat duha. Jadi udah kita tadi apa? Sholat syukur wudu, tahiyatul masjid, kemudian sholat apa? Sholat isyraq, kemudian sholat duha. Berempat ya? Ya, berempat. Yang kelima, di antara sholat yang ini dilakukan dalam sehari semalam, tidak berkaitan dengan sholat wajib, yaitu apa? Sholatul witri, sholat witir, yaitu sholat witir. Sholat witir adalah sholat ganjil. Jumlahnya 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Itu witir yang warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi witir yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat witir yang ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sholat witir. Jadi sholat witir itu sholat ganjil di waktu malam. Kenapa dibedakan dengan sholat malam? Karena beda ya nanti. Secara mutlaknya beda. Sholat witir. Dan sholat witir itu sholat yang ganjil. Dan sholat witir itu bisa dengan 1 rakaat, 2 rakaat,
3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Kalau witir dengan 1 rakaat maka gampang, berarti 1 kali salam, 1 kali tasyahud, iya, jelas. Kalau witir dengan 3 rakaat maka sunnahnya tidak boleh memakai tasyahud. Jadi sholat witir dengan 3 rakaat tidak memakai sholat tasyahud. Karena Nabi SAW melarang melakukan sholat dengan 3 rakaat menyerupai sholat maghrib, yaitu ada apa? Tasyahudnya. Jadi tidak ada tasyahudnya. Yang 3 rakaat tidak ada apa? Tasyahudnya. Ya. Kemudian witir yang 5 rakaat juga tidak ada tasyahudnya. Jadi yang witir 3 rakaat tidak ada tasyahudnya. Kalau witirnya 1 kali salam 5 rakaat, maka tidak ada tasyahudnya. Kecuali yang dimaksud witirnya 2, 2, 1. Maka berarti 2 kali salam, 2 rakaat tambah apa? 1. Tapi yang dimaksud dengan witir 5 rakaat adalah 1 kali salam 5 rakaat. Maka tidak dipisahkan dengan tasyahud. Hadis-hadisnya tidak ada. Kalau witir dengan 7 rakaat maka ada 2 kaifiyah. Kedua hadisnya sahih wallahu a'lam, yaitu tasyahud awal pada rakaat yang ke-6 atau 1 kali tasyahud aja, yaitu pada rakaat yang ke-7 1 kali salam. Jadi kalau witirnya dengan 7 rakaat maka ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama yaitu 7 rakaat dengan 1 kali tasyahud. Jadi dengan berapa 1 kali tasyahud. Dalam riwayat yang kedua yaitu dengan 2 tasyahud, yaitu pada rakaat yang ke-6. Ini dalam riwayat Imam Nasai. Kalau witir dengan 9 rakaat maka sunnah, ya, tasyahud awal pada rakaat ke-8, kemudian tasyahud akhir pada rakaat ke-9. Jadi sunnah duduk pada rakaat yang ke-8 yaitu tasyahud awal, kemudian pada tasyahud yang ke-9. Jadi kalau witir 9 rakaat dalam riwayat Imam Nasai maka ada tasyahud awal pada rakaat yang ke-8. Seperti dinyatakan dalam hadis Aisyah, karena Rasulullah SAW idza awtara bi tis'i raka'atin lam yaqud illa bi sabinati. Nabi SAW apabila salat 9 rakaat maka beliau tidak duduk kecuali pada 8 rakaatnya. Kemudian tasyahud, kemudian duduk pada rakaat yang ke-9, kemudian beliau tak salam. Jadi kemudian beliau salam. Ya, ini 9 rakaat 1 kali apa? Salam. Ada apa? Tasyahud awalnya. Terakhir 11 rakaat. Nah, kalau 11 rakaat tidak ada yang 1 kali salam 11 rakaat. Tetapi kalau witir 11 rakaat yang dimaksud kaidahnya sebagai berikut, ada 8 kaifiyah. Jadi ada 8 cara kalau para ibu ingin witir 11 rakaat. Kaifiyah yang pertama 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 kali witir. 1 rakaat witir. Berarti 5 kali salam, 2 rakaat, 2 rakaat, berapa jumlahnya? 10. Jadi jumlahnya apa? 10. Jadi jumlahnya 10. Maka witirnya 1 rakaat, 1 kali salam. Berarti berapa? 11. Ini kaifiyah yang pertama. Kaifiyah yang kedua yaitu
sholat 11 rakaat ditambah 2 rakaat istiftah. Jadi perhatikan, sholat 11 rakaat ditambah 2 rakaat istiftah. Sholat pembuka, Bu. Gini sholatnya. Sholat dulu baca qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun dengan bacaan yang pendek. Mau dengan qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq boleh. 2 rakaat khafifatah ini. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Ya. Kemudian berwitir dengan 1 rakaat. Berarti 5 kali salam ditambah witir 1 rakaat. Maka jumlahnya berapa? 13 berarti dengan sholat witirnya. Dengan sholat apa? Istiftahnya. Karena ada istiftahnya menjadi berapa? 13, Bu. Ini kaifiah yang kedua. Kaifiah yang ketiga yaitu sholat witirnya yang tadi 5 rakaat, tetapi diawali sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 4 kali salam. Ya. 4 kali salam, Bu. Ya. 8 tambah 5 berapa? 13. Jadi 13-nya dengan sholat istiftah tadi, Bu. Jadi sholat apa? Istiftah 2 rakaat yang mudahnya, kemudian 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat berarti berapa? 6 rakaat ini. Ya, ditambah 2 8 rakaat. Kemudian sholat witirnya 5 rakaat. Artinya sholat ganjilnya 5 rakaat dengan 1 kali salam. Dengan 1 kali salam. Kemudian setelah itu kaifiah sholat malam ini atau sholat witir itu yaitu tetap 11 rakaat dengan witirnya 3 rakaat. Jadi jumlahnya 11 rakaat tapi witirnya 3 rakaat. Dan yang witirnya 3 rakaat ada 2 kaifiah di sini. Jadi jumlahkan aja tadi udah berapa? Ada yang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ya, 4 kali. Jumlahnya berapa? 8. Lalu witir 3 rakaat dengan 1 kali salam, ya, berarti 11 rakaat. Ada yang witir 3 rakaat itu dipisah dulu, 2 rakaat, kemudian salam, kemudian ditambah 1 rakaat. Jadi dia udah niat witir tapi witirnya 2 rakaat dulu, ya, seperti baca sabbi isma rabbikal a'la, hal ataka hadisul wasiyah, kemudian setelah itu membaca qul ya qul huwallahu ahad. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi witirnya 9 rakaat dan jumlahnya 11 rakaat semuanya, yaitu 2 rakaat setelah salam, Bu. Yang 9. Jadi ini dibalik, Bu. 9 rakaat 1 kali salam, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat dan sunnahnya sambil duduk. Jadi Nabi SAW sholat 9 rakaat dengan tasyahud awal pada rakaat yang ke-8, kemudian pada rakaat yang ke-9 tasyahud akhir, kemudian salam. Setelah itu beliau menambah lagi 2 rakaat dan itu sambil duduk. Jadi hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Jadi ini macam-macam sholat witir. Sholat witir. Adapun waktu
sholat witir dari setelah sholat isya sampai sebelum waktu subuh. Waktunya gampang, dari setelah sholat isya sampai waktu subuh. Kemudian setelah itu qiyamul lail, sholat tahajud atau sholat qiyamul lail, sholat malam. Sholat malam menurut pendapat kebanyakan para ulama tidak ada batasannya jumlahnya. Jadi sholat malam itu tidak ada batasannya, qiyamul lail itu tidak ada batasannya. Atau dalam istilah kita sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Hal itu berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, sholatul laili masna masna. Sholat malam adalah 2 rakaat. Fa in khafita an subhi falyarka raka'atan wahidah. Sholat malam adalah 2 rakaat. Sholat malam adalah 2 rakaat. Kalau kamu takut dengan sholat subuh, maka berwitirlah dengan 1 rakaat. Maka berwitirlah dengan 1 rakaat. Jadi kalau ibu sholat malam, Allah alam tidak terbatas dengan 11 rakaatnya. Melebihi dari itu tidak mengapa. Walaupun mencukupkan 11 menurut sebagian para ulama lebih afdal. Tapi sholat malam itu tidak ada batasannya. Hal itu berdasarkan pengumuman hadis yang tadi, sholatul laili masna masna. Sholat malam adalah 2 rakaat. Jadi sholat malam adalah 2 rakaat. Dan afdal sholat malam adalah sulusul lailil akhir, dilakukan satu per tiga akhir malam. Jadi yang paling afdal ya 1/3 akhir dari malam. Karena di situ waktu yang sangat mustajab. Ya. Jadi waktu yang sangat mustajab. Jadi 1/3 akhir malam. Jadi 1/3 malam. Waktunya udah mau habis untuk sisa pertanyaannya. Sholat malam. Kemudian kita akan lanjutkan ya sholat ini, artinya yang interaksinya sehari semalam berkaitan dengan kehidupan kita kontinunya apa? Di antara sholat yang dianjurkan dan itu berkaitan dengan sholat sehari semalam dan itu dalam interaksi kehidupan kita adalah sholat yang kita kenal ya, dan mungkin ini ada perbedaan para ulama, yaitu sholat taubah, sholat bertaubah. Jadi sholat karena seseorang ingin bertaubah. Banyak para ulama yang mensahihkan hadis tentang taubat. Ya. Di antara dalil sholat taubat adalah ma min abdin
yadnubu danban atau yadnibu danban fayuhsinu tuhura thumma yaqumu fayusalli rak'ataini thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu. Tidak ada seorang hamba yang berdosa dengan satu dosa lalu dia membaikkan wudunya, artinya bersuci dengan suci yang benar, lalu sholat 2 rakaat, lalu meminta pengampunan kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuni baginya. Nah, para ulama banyak yang menghasankan hadis ini, mensahihkan hadis ini disebabkan banyak jalannya. Apabila hadis ini diyakini sahih dan hasannya, maka bagaimana kaifiatnya dan kapan waktunya? Kaifiatnya adalah 2 rakaat. Yaitu caranya adalah 2 rakaat. Kemudian waktunya, menurut kebanyakan para ulama, setelah orang itu berdosa, ketika akan bertaubat. Jadi ketika dia akan bertaubat kepada Allah, setelah dia berdosa, maka dia melakukan sholat dan meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak ulama mengatakan Allah alam yang kata mereka bagi dosa besar ataupun dosa kecil. Jadi baik untuk dosa besar ataupun dosa kecil, dia akan bertobat. Dan apabila dia menyebutkan nama-nama dosanya, maka lebih afdal dan dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Ini yang dinamakan dengan sholat taubat. Jadi sholat taubat ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di antara sholat yang itu berkaitan dengan sholat ya, kehidupan kita, yaitu sholat sunnah Jumat. Jadi sholat sunnah Jumat, dan ini untuk para suami ibu, karena para ibu tidak wajib sholat Jumat. Nah, sholat sunnah Jumat ada 2. Pertama, sholat intidhar. Jadi sholat sunnah Jumat ada 2. Pertama yang dinamakan dengan sholat intidhar. Apa yang dimaksud dengan sholat intidhar? Sholat menunggu datangnya imam di hari Jumat. Jadi sholat menunggu datangnya imam di hari Jumat. Jadi kalau para jamaah kaum muslimin datang ke masjid, lalu sholat 2 rakaat, ya, sholat lagi sampai datangnya imam, maka itu dinamakan dengan sholat intidhar dan pahalanya sangat besar. Jadi pahala yang sangat besar itu dinamakan dengan sholat intidhar. Jadi sholat menunggu imam, yaitu imam apa? Imam datang. Itu namanya sholat intidhar, sholat menunggu datangnya imam. Nah, ini sholatnya. Manikah salah summa atal Jum'ata fa shalla lahu. Barang siapa yang mandi hari Jumat kemudian datang ke Jumat dan sholat apa yang dimampukan kepadanya, artinya apa yang dia mampu, kemudian dia mendengarkan imam, kemudian mendengarkan khutbah imam, kemudian akan diampuni dosanya dengan Jumat setelahnya. Jadi berikan motivasi kepada suami di hari Jumat agar pergi Jumatnya di awal. Karena barang siapa yang di awal waktu Jumat seperti berkurban dengan unta. Siapa yang datang di waktu yang kedua seperti berkurban dengan sapi.
Siapa yang datang pada waktu yang ketiga seperti berkurban dengan kambing. Siapa yang datang pada waktu yang keempat seperti berkurban dengan ayam. Siapa yang datang pada waktu yang kelima seperti berkurban dengan telurnya. Maka datanglah para malaikat akan menulis. Apabila datang imam, maka para malaikat itu menutup tulisannya. Jadi orang yang terlambat pahalanya sedikit. Nah, yang kedua yang dimaksud dengan sholat apa? Sholat sunnah Jumat, yaitu sholat ba'diyah setelah Jumat. Jadi sholat ba'diyah setelah Jumat. Dan ini ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Boleh kedua-duanya dilakukan wallahu a'lam karena hadisnya semuanya sahih. Jadi 2 rakaat atau 4 rakaat. 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tetap. Ini yang dimaksud dengan sholat sunnah Jumat. Tetapi tidak ada sholat Jumat, sholat qobliyah Jumat. Jadi yang dimaksud sholat qobliyah Jumat itu sholat di antara adzan dan iqamah, tidak ada. Karena para sahabat setelah Nabi SAW ke mimbar, maka Nabi SAW mengucapkan salam, maka Bilal beradzan dan tidak ada yang melakukan sholat qobliyah. Karena setelah adzan langsung mendengarkan apa? Khutbah. Maka menunjukkan tidak ada sholat apa? Tidak ada sholat qobliyah Jumat di situ. Dan itu pendapat yang benar. Tidak ada sholat qobliyah Jumat. Jadi tidak ada sholat qobliyah Jumat. Para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, waktunya udah jam 11 ya. Kita belum membahas seluruh sholat sunnahnya, seperti sholat istisqa, sholat khusuf ya. Dan ini juga jarang tuh. Mungkin sebagian orang tidak tahu sholat khusuf seperti apa ya. Apakah 2 rakaat seperti apa? Insya Allah kita akan bahas mungkin satu pertemuan lagi nanti berkaitan dengan sholat-sholat sunnah yang itu tidak berkaitan dengan sehari semalam. Karena kalau sholat khusuf itu kalau per gerhana, mungkin gerhana setahun berapa kali gitu ya. Sholat Id setahun sekali. Nah ini yang kita sebutkan tadi beberapa sholat yang berkaitan dengan sholat itu sehari semalam atau itu lebih kontinu dalam keseharian kita. Pas jam 11 kita sisakan untuk soal jawab ya. Insya Allah bulan depan bisa ada makalahnya insya Allah ya. Makalahnya bisa saya bikin insya Allah bulan depan. Termasuk yang tadi ya, insya Allah. Yang tadi kita akan bikin makalahnya ya, insya Allah. Ya silakan para ibu bertanya mau langsung atau pakai tulisan silakan. Pertanyaan yang bagus. Bismillah. Bagaimana Ustaz kaum akhwat yang mengerjakan sholat rawatib setelah iqamah ketika sholat di rumah? Tidak mengapa Bu. Bagi para ibu melakukan sholat rawatib setelah mendengar iqamah. Ketika ibu sholatnya di rumah, maka tidak terganggu dengan iqamahnya muadzin di masjid. Ibu boleh melakukan sholat apa? Sunnah ya. Karena yang dimaksud tidak ada sholat sunnah setelah iqamah bagi orang yang akan sholat apa? Berjamaah. Jika kita datang ke masjid, jika ada sholat sunnah didahulukan
atau sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah. Para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita datang ke masjidnya, dimungkinkan sholat itu ada tiga sholat ya. Pertama sholat syukur wudu, sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid. Apakah disunahkan bagi kita sholat 3 kali 2 rakaat, syukur wudu dulu, qobliyah tahiyatul masjid, atau mungkin tahiyatul masjid syukur wudu kemudian qobliyah. Wallahu a'lam, pendapatnya yang rajih dengan sholat 2 rakaat, maka ibu jika suka mendawamkan sholat syukur wudu dan suka mendawamkan sholat tahiyatul masjid dan suka mendawamkan sholat qobliyah, maka dengan 2 rakaat akan mendapatkan 3 pahala. Karena para ulama juga menjelaskan tidak diriwayatkan bahwa Nabi SAW ya melakukannya melakukannya 3 kali, yaitu untuk sholat syukur wudu, tahiyatul masjid, qobliyah. Maka dengan melakukan 2 rakaat setelah kita mendengarkan suara adzan, maka di situ tahiyatul masjid dan di situ dapat pahala juga qobliyah. Tetapi yang dapat pahala itu bagi orang yang suka mendawamkan. Kalau sebelumnya nggak pernah sholat syukur wudu, sebelumnya belum pernah sholat tahiyatul masjid, maka ya dapat pahalanya satu saja, yaitu qobliyah. Tapi kalau ibu suka mendawamkan, bertepatan dengan itu, maka dengan 3 niat mendapatkan 3 pahala. Sini pertanyaan, kepiting halal atau haram? Ya. Kepiting haram atau halal? Allah alam, kepiting adalah halal. Ya. Kalau ada, boleh dikirim ke Tasik. Insyaallah bergizi. Tidak ada dalilnya. Karena dalil yang lebih kuat, ketika Nabi SAW ditanya tentang air laut, maka Nabi SAW bersabda, "Wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu." Nabi SAW mengatakan dia suci airnya dan halal bangkainya. Maka seluruh yang ada di laut halal kecuali kapal. Jadi seluruh binatang laut halal insyaallah. Ya. Donor organ tubuh selagi kita masih hidup boleh atau tidak? Allah alam, hukum asal tidak boleh ya. Karena donor anggota badan itu ya masuk pada larangan, tidak boleh melukai tubuh. Yang kedua, kemungkinan kematiannya lebih besar, maka tidak boleh kita mendonorkan. Hatta setelah mati juga tidak ya. Witir dilakukan 2 kali, yakni setelah isya dan tahajud. Allah alam, tidak boleh melakukan witir 2 kali. Jadi semalam tidak ada witir 2 kali. Witir semalam 1 kali. Maka kalau kita telah melakukan witir lalu bangun malam, maka boleh sholat 2 rakaat, tetapi tidak pakai witir lagi. Apakah akhwat bisa sholat Jumat seperti layaknya kaum laki-laki? Boleh dan sah sholatnya. Jadi kalau akhwat ikut sholat Jumat, maka sah sholatnya dan tidak wajib sholat zuhur lagi, sebagaimana pernah dilakukan oleh sebagian para sahabiah. Saya melaksanakan sholat rawatib selesai sehari semalam 12 rakaat, tetapi dengan cara 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur,
sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini karena hadis yang 12 rakaat itu tadi Bu. Jadi hadis yang 12 rakaat